Indama istaddal bala, ketika terjadi bala min kufari Quraisyin, dari orang-orang kafir Quraisy, alal muslimina, terhadap orang-orang Islam, fi Makkah, yang ada di kota Makkah. Jadi ketika terjadi bencana bala, ya, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu terhadap orang-orang Islam. Hajaro Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dal Madinah. Rasul hijrah, pindah ilal Madinah, ke kota Madinah. Ini nanti itu bisa kalian terapkan kalau kamu urip di dunia, di di kampungmu nggak iso sukses, ya, maka kalian bisa pergi ke daerah lain yang di situ bisa menjadikan kalian itu sukses. Wa ma'ahu, dan bersama Rasul, sadiquhu, temannya. Wa ma'ahu, dan bersama Rasul, sadiquhu, temannya, Abu Bakrin, yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Ini teman setia, ini soulmate, teman setia yang menemani perjuangan Rasul, bahkan sampai meninggal. Rasul meninggal, dan bahkan teman yang setia, bahkan anaknya pun dikekno. Anak putrinya Abu Bakar bernama siapa? Fatimah. Salah. Salah. Fadil, Pak. Pak. Oh, lah jalah, orang ngerti. Putranya Nabi itu ada berapa? 6. Istrinya Nabi itu ada berapa? 6 kabeh piye to kowe iki? 5 gitu ya, Pak. Ono ketok iki lho. Nabi, istri Nabi yang pertama siapa? Khadijah. Setelah Nabi meninggal, Khadijah meninggal, istri yang kedua siapa? Loh, Fatimah itu putrinya. Ngawur iki. Aisyah itu anaknya, putranya Abu Bakar. Iya, Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Oh, lah jalah dul iki. Kalau Fatimah itu putrinya Rasul. Oh, alah. Oh. Tidak warning, Pak. Tidak bayar. Kana yarkabani naqataini sari'ataini. Kana yakunu konangan. Apa, Pak? Kana keduanya, yarkabani menaiki, naqataini onta, sari'ataini cepat. Keduanya itu naik onta Cepat, sing banter mlakune. Kamera Express. Lah keduanya itu siapa? Ya Abu Bakar sama Rasulullah. Ittafaqan kuffaru Quraisyin ala ida'ir Rasul wasaru yabhasuna anhu fis sakhra. Ittafaqan kuffaru Quraisyin, kafir Quraisy itu sepakat ala ida'ir Rasul, untuk menyakiti Rasul. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu sepakat, mereka juga ingin membunuh Muhammad, bagi disakiti, dipateni. Wasoru soro yasiru sauron, soro yasiru sairon, soro yasiru siron, soro ahwatul kana, wasoru
orang-orang kafir Quraisy yabhasuna, mereka itu mencari anhu Muhammad fis sakhra, di padang pasir. Ya, sehingga mereka itu mencari dito Muhammad karo Abu Bakar, nak ketemu tak patenane. Di padang pasir. Ya, sakhra itu tempat yang luas, yang di situ nggak ada tanaman. Ya apa jenenge iki? Gurun ya. Digoleki ya. Dakhala Rasul wa sadiquhu Abu Bakr Gharathur, fabaka Abu Bakr haufan min ayyal hikuhum al-kuffar, faqala Rasul li sadiqih la tahzan innallaha ma'ana. Amin. Wala Allah iki bahasa Arab. Dakhala Rasul masuk. Itu masuk. Dakhala Rasul wa sadiquhu, Rasul dan temannya Abu Bakar masuk. Ghorosur, masuk ning gua Sur. Rasul dan temannya yang bernama Abu Bakar masuk ke gua Sur. Fabaka Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar nangis. Aufan, karena takut, min ayyal hikohumal kufar, takut kalau orang kafir itu menemukan keduanya. Makanya di sini pernah saya baca di kitab apa saya lupa itu, ketika Rasul itu melarikan diri hijrah dari Mekah ke Madinah dengan Abu Bakar. Oh, dalam kitab Siratun Nabawiyah itu rumah harus dikepung karo orang-orang kafir Quraisy. Tapi karena Rasul itu tahu rumahnya dikepung, akhirnya ketika Rasul itu masuk ke dalam tempat tidur, nih jeruk kelambu, yang menggantikan posisinya itu Sayyidina Ali. Rasul keluar dengan Abu Bakar dari arah dari arah yang berlawanan. Seharusnya kalau Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu arahnya ke selatan, ini Rasul jalannya itu larinya ke utara, mau tersaing adoy. Iya. Karena apa? Setiap jalan dari Mekah ke Madinah itu sudah diisi para bajing. Ya, para bajing, para garangan. Orang-orang kafir Quraisy tujuannya apa? Dioperasi. Muhammad mana? Muhammad mana? Nah, ini garangannya goleki. Digoleki, dicari. Kalau ketemu dibunuh. Tapi karena nggak ketemu, dinteni kok ora tekek-tekek. Ora eneng, iki ning ngendi to? Ternyata Nabi dengan Abu Bakar itu ketika menuju ke Madinah, keduanya itu melewat arus yang berlawanan, nggak ketemu akhirnya. Seharusnya lewatnya ke selatan, tapi ini ke utara. Akhirnya makanya sampailah di sana. Makanya di sini apa? Abu Bakar takut. Iya, aku nak ketemu ngumpet ning Gua Hira. Takut itu. Makanya dalam satu riwayat, kalau nggak salah di kitab apa ya, Arba'u Rosail, kalau nggak Arba'u ya ada Arba'u Rosail, ada kitab salah satu Rosail. Ini ada. Ketika Rasulullah itu masuk ke Gua Sur dan bersembunyi dengan Abu Bakar, ternyata di situ ada seekor ular. Seekor ular yang ularnya itu memang dia pengen sekali dalam seumur hidupnya itu bisa melihat Nabi akhir zaman. Ketika ular itu melihat Rasul dan ular tadi itu gigit Rasul karena kepengin ya cara wong golek berkah.
Tapi Rasul tidak apa-apa. Tidak sampai mati, tidak ular itu. Ilmu kebal. Karena seumpamanya awakmu diambung cuk langsung ya wassalam. Karena ular yang ada di di hutan kayak gitu kan bisanya sangat berbahaya. Bisa nyuci piring. Qala Rasul li sadiqihi. Rasul berkata li sadiqihi pada temannya. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kamu bersedih. Innallaha, sungguhnya Allah iku ma'ana, bersama kita. Loh iki loh, kita nggak boleh sedih, nak lagi punya masalah. Kita yakin saja sama Allah bahwa masalah yang datang kepada kita hakikatnya kita itu mampu untuk menghadapi masalah. Karena Allah juga telah memberikan penjelasan di dalam firman-Nya surah apa itu? Al-Baqarah terakhir itu. La yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali hamba itu mampu untuk mengatasinya. Ya kan? Kalau kita contoh kita saat ini diuji oleh Allah, Allah itu tahu kalau kita itu mampu mengatasinya. Kalau diuji lo ya, Pak, aku diuji ya Allah ya ini Pak, sekolah kok ora pinter-pinter Pak. Itu bukan diuji, tapi karena kamu males gak mau belajar. Wah, alasannya aku diuji oleh Allah, sekolah ramu dengan, wah ya repot toh. Nah, itu proses untuk menuju mudeng ya, harus belajar, mau membaca. Wasalla Rasul saliman ilal Madinah fastaqbalahu al-Madinah bil anasid. Wasalla sampai. Yang sampai itu siapa? Ar-Rasulu. Rasul sampai saliman dalam keadaan selamat ilal Madinah, ke kota Madinah. Rasul sampai dalam keadaan selamat ke kota Madinah. Fastaqbalahu al-Madinah bil anasid. Fastaqbalahu, kemudian menghadaplah kepada Rasul. Siapa yang menghadap? Ahlul Madinah, penduduk Madinah, bil anasid, dengan menyanyikan lagu. Kalau kalian tahu itu lagu ini apa ya? Tala al-badrun. Nah itu. Ya itu. Jadi penduduk Madinah menyambut Rasulullah bil anasid, dengan nyanyian atau dengan lagu. Qala ahlul Madinah lil muhajirin. Penduduk ahli Madinah berkata kepada orang-orang muhajir. Orang-orang muhajir adalah orang-orang yang hijrah. Nahnu lakum ahlun wa ansar. Ini Quran ini. Jadi penduduk Madinah itu mengatakan kepada orang-orang muhajir, kami untuk kalian adalah keluarga. Kami nahnu utawi kami iku lakum, bagi kalian ahlun, keluarga, wa ansor, dan juga. Artinya apa? Orang-orang muhajir yang hijrah ke Madinah itu dianggap sebagai
keluarga. Kowe ning kene ya padha karo keluargaku dhewe. Ya kowe nek ora duwe bojo tak goleki bojo. Nek kowe ora duwe omah ya tak kei omah. Tak kei bekalan. Itu memang seperti itu. Karena mereka memang sudah pergi meninggalkan apa? Meninggalkan tanah kelahiran. Ya. Jadi yang punya lahan dikasihkan separuh atau dipinjamkan supaya untuk bercocok tanam. Qala Nabi lil muhajirin wal ansar. Nabi berkata lil muhajirin untuk orang-orang muhajir wal ansar dan orang-orang ansar. Nabi mengatakannya seperti ini dalam Quran. Innamal mu'minuna ikhwah ta'akhal muhajiruna wal ansar fasarat al-madinah watanan lil muhajirin wa tasharaka al muhajiruna wal ansar fil amwali wal tijara. Ya ini sudah titik mau innamal mu'minuna ikhwah titik. Qurannya sampai itu. Ta'akhal muhajiruna wal ansar fasarat al-madinah watanan lil muhajirin wal ansar. Oke. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini Allah mengatakan, Nabi kan tadi mengatakan gini kepada orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Innamal mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin iku ikhwatun, saudara. Makanya al-muslim akhul muslim. Islam satu dengan Islam yang lain itu saudara. Kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Ibaratnya itu seperti bangunan, antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ta'akhul muhajirun wal ansar. Orang-orang muhajir dan orang-orang ansar saling bersaudaraan. Fasyaratil Madinah watanan lil muhajirin wa tasyarakal muhajiruna wal ansar fil amwali wat tijarah. Masya Allah, ini terjemah ini ki rupat iki nek iso nangune iki. Fasarat watanan, maka Madinah itu menjadi negara lil muhajirin bagi orang-orang pokok negara atau baru. Madinah itu artinya kota, belum negara. Fasaratil Madinah, maka kota Madinah itu watonan menjadi ya benar negara. Lil muhajirin, terhadap orang-orang muhajirin. Madinah itu kota, tapi waton itu artinya negara. Ini tahu kelura Hubul Waton, cinta NKRI, cinta negara. Makanya ada lagu Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Hubul Waton minal iman wala takun minal iman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwan fakhama kullu mayyatika yawman tami yalqa himama kullu mayyatika yawman tami yalqa himama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku jangan harap. Kalau kamu nggak cinta NKRI ya apa? Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Nah, itu Indonesia merdeka mergoni lagu-lagu koyo ngono. Kemudian wa tasyarakal muhajirun wal ansar. Tasyarak itu artinya saling
apa ya? Musyarakah itu saling. Kalau syarokah itu artinya teman, saling. Jadi orang-orang muhajir dan orang-orang ansor itu saling raket di fil amwal di dalam harta wa tijarah dan dagang. Artinya saling apa ya jenenge? Musyarakilah. Ya saling menguatkan lah. Saling menguatkan di dalam masalah harta dan dagang. Artinya kalau syarokah itu, makna syarokah itu artinya teman. Ya berarti kan duitnya dibagi, dibuat bantu, dibuat untuk mengembangkan bersama. Ya. Jadi karena itu dianggap saudara, anak saudara, ya wekmu ya wekku. Kan ngono tuh. Wekku ya wekmu. Beda loh kalau istri sekarang. Wekmu Mas, wekku, tapi nah wekku ya ora wekmu. Itu kalau istri sekarang seperti itu, wah bahaya ini. Kemudian fil Madinah assasa Rasul masjidan lil muslimin wa min dzalikal masjid irtafa'a sautul mu'adzin 'aliyan Allahu akbar Allahu akbar wa min al Madinah intalaqa nurul Islam fawasala ila biladin ba'idah wa intasara dinul Islam fil 'alam. كانت الهجرة حادثة محمدة في تاريخ الإسلام أو في تاريخ المسلمين لذا جعل المسلمون يوم الهجرة أول يوم من التقويم الهجري وأول من وضع التقويم الهجري هو خليفة الأمار بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك دروس كثيرة نأخذها من قصة الهجرة منها المؤاخذة بين المسلمين والتضحية في سبيل الدعوة الإسلامية والاعتماد على الله بعد الأخذ بالأسباب ونشر الدعوة الإسلامية في كل مكان والأمل والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. Bisa ya? Fil Madinah, di Madinah Asasa gitu. Asasa membangun Masjid Rasul fil Madinah asasa di Madinah asasa Rasul membangun masjid dan masjid lil muslimin bagi orang-orang Islam. Rasul neng Madinah sing masjid yang pertama kali dibangun apa namanya? Masjid Insyaallah. Masjid Qoba. Masjid Al-Mabrur. Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba yang pertama dibangun oleh Rasul. Itu bangunnya tidak langsung bangunan, hanya di kotak-kotak digarisi. Karena dulu pada masa Rasul tuh masjid mau dikotai, dibaris. Makanya ada suatu ketika itu ada orang Badui. Kalau sekarang orang yang nggak pakai paham, itu pernah masjid yang dibuat sholat, dibuat musyawarah, diuyui. Makanya ketika sahabat tahu, sahabat jadi yang kepengen, oh iya, wih, masjid tempat sholat malah diuyui, dikencingi, karena orangnya nggak tahu kalau masjid itu diuyui. Para sahabat